Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Semoga kalian dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dikasih kesehatan sahabat-sahabatku ya. Pada sore hari ini kebetulan hari ini hujan ya sahabat-sahabat ya. Tati tetap aja olahraga ya, karena kemarin 2 hari itu Tati nggak olahraga. Jadi walaupun hujan begini, ini ramai ya, keadaan ramai di sini walaupun hujan. Walaupun Tati hujan-hujan bawa payung begini, tetap Tati semangat untuk berkarya sahabat-sahabatku. Karena kalau tanpa karya, kita semakin nggak ada video, semakin nggak ada orang sahabat-sahabatku ya. Dengan semangatnya saya, semoga membawa berkah barokah oleh aku, oleh saya, dan oleh rekan-rekan semuanya. Ini keadaan di Taipei City ya hari ini ya. Di Taipei City hari ini hujan rintik-rintik ya. Kalian bisa lihat sendiri hujan rintik-rintik begini. Ini hujan ya. Danaunya juga meluap tuh. Di sana danaunya meluap tapi nggak nyampe atas ya, mobil tetap di bawah, nggak kayak waktu typhoon kemarin ya. Kalau waktu typhoon kemarin apa itu ini ya, banjir nyampe atas. Nah tadi ke bawah ya sahabat-sahabat ya. 10 menit 5 menit kan lumayan ya kan, dapat duit, jadi duit begitu. Makanya jangan lupa support Tati supaya channel Tati ini berkembang, mengasih tahu dan menginformasikan daerah Taipei City ya. Ini sekitar jam 5 ya, mau jam 6 sahabat-sahabat ya, mau jam 6, ini udah mau jam 6. Kata saya ngomong ke neneknya mau beli es. Nah, beli esnya di sini ya. Ya namanya kita pembantu itu kita harus pandai-pandai cari waktu ya sahabat-sahabat ya, buat ngevlog begitu. Ya mudah-mudahan nenekku umurnya panjang biar saya cepet tetap di sini, tetap bikin konten begitu ya, supaya lancar YouTubeku. Kalau majikan baru belum tahu ya. Kalau majikan baru belum tahu, kalau baru tuh biasanya rese. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begitu biasanya sih kayak gitu ya. Kalau orang Taiwan kayak gitu. Kalau baru, aku dulu dari Jawa, ini cerita saya ya sahabat-sahabat ya, jadi seorang TKW ya. Dulu dari Jawa ke sini sahabat-sahabatku, saya dapat majikan di Taichung sana ya. Orangnya itu kayak gimana gitu ya. Saya kerja ini nggak betul, kerja ini nggak betul, kerja ini nggak betul. Emang kalau orang baru ya, kalau baru masuk dari Taiwan ke sini itu emang sifatnya orang sini itu begitu semua ya. Sifatnya, saya ke sana ya, sifatnya orang sini itu begitu ya. Kalau kerja sini nggak benar, itu nggak benar gitu, udah biasa ya sahabat-sahabat ya, jangan kaget. Makanya kalau kalian pindah majikan, kalau kalian kerja, seandainya ya, seandainya kalian itu pegang HP pasti dibatasi ya, pegang HP pasti dibatasi. Makan pun kayaknya suruh sendirian gitu, maksudnya sendirian ke sana begitu, nggak bareng-bareng begitu. Ada yang kayak gitu juga, saya juga ngalami ya, makanya saya cerita. Saya pertama kesini loh, saya mau masak pun ditengokin ya, ditengokin sama neneknya, dilihatin gimana cara masaknya, gimana caranya pakai tenko, itu dilihatin ya. Airnya seberapa, berasnya seberapa, itu dilihatin semua sahabatku ya. Habis itu saya suruh mandiin harus bersih, harus ke atas ya. Tidurnya di lantai 1, tapi kalau mandinya di lantai 2 nenekku dulu ya. Nggak mati itu orangnya, nggak mati, saya nggak mau ya. Saya jaga dia 2 bulan apa 1 bulan gitu ya.
Terus saya minta ganti majikan, saya nggak betah ya. Soalnya orangnya rese banget begitu. Kalau saya selesai bekerja, saya nongkrong di TV itu nggak boleh ya. Saya nongkrong di TV itu nggak boleh. Suruh saya itu kerja terus gitu. Sedangkan saya itu bukan mesin. Kalau kerja terus kan juga capek begitu ya sahabat-sahabat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya jaga nenek. Jaga nenek itu saya baru 1 bulan sahabat-sahabatku ya. Saya jaga neneknya itu 1 bulan. 1 bulan sudah meninggal ya. Yang jaga kedua ini saya jaga baru 1 bulan ya sahabat-sahabat ya. Saya baru 1 bulan jaga neneknya ini karena pendarahan hebat ya. Di pepeknya itu ya umurnya udah sekitar 80-90 ya. Umurnya udah 90-80 begitu. Pepeknya itu keluar darah ya, dia pendarahan begitu. Saya langsung ke sana saja ya. Pendarahan, terus ke rumah sakit itu sekitar 1 bulan ya. Jadi hitungnya 1,5 bulan lah, setengah bulan dia di rumah sakit ya. Saya mau telepon itu dibatasin sama majikan saya itu ya, dibatasin sama majikan saya itu. Telepon itu hanya boleh 10 menit sahabatku ya, dibatasin. Kalau sudah 10 menit dia bilang sudah, katanya udah, teleponnya udah begitu, boleh telepon tapi 10 menit. 1 hari itu pegang HP boleh 1 kali ya, boleh 1 kali doang, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan maksudnya sudah tahu gimana wataknya orang Taiwan, sudah tahu selanya, jadi udah ngerti begitu ya. Kalau orang Taiwan begini udah ngerti. Soalnya dulu pertama kali kesini itu belum tahu bahasa ya, belum tahu bahasa, dia mintanya gimana, kita juga jalannya gimana, juga belum nyambung, belum ngerti begitu ya. Kalau sekarang ya bukannya pinter enggak, tapi ya lumayan. Jadi tahu mengerti, dia mau ngomong apa, dia minta apa, kita tahu begitu ya sahabatku ya. Terus yang ketiga itu saya jaga orang lumpuh ya, rondo, jaga randa lumpuh ya. Lumpuh dia nggak bisa ngapa-ngapain, yang hidup itu cuman di tetek ke atas itu hidup ya, tetek ke atas hidup, yang tetek ke bawah itu nggak berfungsi sama sekali ya. Berak pun kalau dia nggak ngambilin nggak bisa ya. Yang tetek ke atas berarti tangan masih bisa gerak, mulut masih bisa gerak ya, tapi kaki ke bawah mulai pantat, mulai anunya itu nggak bisa dipakai ya sahabatku ya, itu nggak bisa dipakai. Nah, saya ngangkat itu, dia itu sekitar berat badannya itu 55 kilo atau 60 kilo gitu ya, 50 sampai 60 kilo begitu. Kan saya keberatan. Hai, nak cinali, intong. Ini cintong. Oh, jejo. Hah? Beratnya itu 60 sampai ini udah berapa, 8 menit ya. Beratnya itu 60 sampai 70 kayaknya ya. 60 sampai 70 kilo ya. Saya angkat sendiri. Soalnya keluarganya dia itu ada di Talu sana, keluarganya ya. Keluarganya itu ada di Talu sana. Di sini tuh dia nggak punya rumah, nggak punya anak. Cuman dia itu dari sini pindah rumah sakit sini 1 bulan, pindah lagi ke sana 1 bulan, ke sini 1 bulan, ke sana 1 bulan begitu ya. Karena nggak ada rumah. Nah, saya kan capek. Hidupnya di rumah sakit terus, dia nggak punya rumah ya, orang Talu. Kalau dia berobat di Talu itu, rumah sakit itu nggak pada mau, sahabat-sahabatku ya. Dia itu hidupnya di rumah sakit. Jadi dari rumah sakit ke sini sebulan, pindah lagi rumah sakit sana sebulan, pindah lagi rumah sakit sebulan ke sana. Kan saya capek, saya terus mutung, saya nggak mau juga ya. Tapi dia baik ya. Kadang walaupun mulutnya dia itu kayak apa ya, cerewet kayak saya, tapi dia itu baik ya. Saya mau pergi aja,
Saya mau pergi, saya mau keluar saja dikasih gelang ya, gelang tangan. Kata dia, Tati kamu pakai ini, kalau ini kamu jual bisa dapat duit katanya ya. Kalau ini kamu jual bisa dapat duit, bisa laku begitu. Jadi saya dikasih gelang tangan sama dia ya. Saya kasih gelang tangan ya, saya pakai sampai sekarang masih saya pakai ya. Itu. Terus yang keempat, yang berapa tadi ya? Yang keempat itu saya jaga akong-akong ya. Itu sampai 4 tahun saya jaga dia. Itu juga baik. Ya, walaupun neneknya, istrinya itu ngek-ngok, orang sini itu kayak gitu ya. Yang dijaga baik, yang anaknya apa bojonya yang nggak baik. Begitu pasti ada salah satu begitu. Ya. Saya pun ini begitu. Neneknya yang saya jaga ngek-ngok, tapi anak-anaknya itu baik-baik. Ya, begitu sahabatku ya. Jadi orang sini tuh kalau kita kesini, kalau kita kerja di Taiwan itu harus benar-benar siap mental. Ya, harus benar-benar siap mental. Begitu ya. Jangan sampai kita dikit-dikit down, dikit-dikit baru ke Taiwan sebulan sudah mikir rumah, udah nggak kerasan. Ya nggak bakal kerasan ya. Bukannya kita lupa sama anak, sama suami, sama saudara-saudara enggak, tapi kita alangkah baiknya kalau kita pergi jauh itu jangan selalu ingat-ingat di rumah terus ya. Kalau ingat-ingat di rumah terus sedikit kita sakit ya. Kita sakit, kalau kita sakit di perantauan gini yang rugi siapa? Yang rugi juga kita. Belum tentu orang rumah itu mikir kita ya. Belum tentu orang rumah itu mikir kita. Kita itu di perantauan gimana belum tentu ya. Setaunya orang rumah itu, setaunya di sini kerja itu ya dapat duit begitu ya. Kalau yang lain-lainnya ya enggak, paling gitu. Enggak pernah ada yang nanyakan kamu gimana, sehat apa enggak, kamu sakit apa enggak ada. Ya. Paling datang duit, datang duit begitu ya. Tapi ya enggak apa-apa, itu emang kewajiban kita ya. Kita sebagai istri atau kita yang cari nafkah ya nggak apa-apa, wajar ya. Toh itu buat anak ya, buat anak begitu. Ya kita di sini ya, kita di Taiwan sini ibarat mau beli apa sedikit kita mikir ya. Mau barang beli mahal dikit kita mikir anak, nanti anakku makan apa, nanti anakku gimana, pasti ada perasaan begitu ya. Itulah pengalaman saya. Ya, kita sekolah pun, kita sekolah di PT pun ya, nggak mudah sahabat-sahabat ya. Kita sekolah di PT pun, kita nggak mudah ya. Kita harus bisa bahasa, kita harus bisa nulis, ya kita harus bisa bahasa Poi, ya kita harus bisa bahasa Tai, begitu ya. Di sekolahan walaupun kita di asrama ya kerjanya itu cuman sekolah begitu ya. Kita diajarin bahasa. Apalagi sekarang saya itu udah tua. Kalau masuk PT juga udah bosen ya. Sudah bosen kalau suruh sekolah bahasa begitu. Dulu saya sampai diejek ya sama guruku, guru Taiwan, sampai bilang gini loh gurunya itu, Tati kamu itu nggak bisa bahasa. Kamu ntar di Taiwan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pulang itu kamu nggak bakal bisa bahasa Taiwan. Dia bilangnya begitu. Tapi saya optimis, saya paham, saya akan berusaha bahwa saya bisa. Ya sampai sekarang juga alhamdulillah saya juga bisa bahasa. Ya kan? Saya juga bisa marah-marah. Saya juga bisa ngomel-ngomel. Begitu ya sahabat-sahabatku ya. Ya udah, ini hujannya sampai deres banget ya sahabat-sahabatku ya. Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati ya. Salam peseduran selawase dari channel Tati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Ini hujan-hujan ya, jangan lupa subscribe-nya.